Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk kembali melanjutkan rangkaian daurah ilmiah Ahlus Sunnah di kota Bandar Lampung. Insyaallah ta'ala, materi yang akan dibahas adalah mengenai agungnya nikmat hidayah di atas jalan kebenaran. Yang perlu kita ingat bahwa setiap harinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan kepada jalan yang benar, sebagaimana kita baca doa tersebut dalam setiap rakaat dari salat kita. Di dalam ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjuki, dibimbing menuju jalan yang benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah kita mengungkapkan sebuah pernyataan yang sangat agung, yaitu pernyataan tentang tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian kita memanjatkan doa yang begitu agung pula, yang mana doa tersebut ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhir dari perjalanan seorang hamba adalah na'imun muqim, kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami menuju jalan yang lurus. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwa as-siratul mustaqim itu adalah at-tariqul wadih al-musilu ilallah, jalan yang wadih, yang jelas. Ya, jadi kebenaran, manhaj al-haq, jalan yang lurus, jalan yang benar itu adalah wadih. Ya, al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj, kama yuqal, sebagaimana dikatakan dalam sebuah peribahasa Arab, ya, bahwasanya kebenaran itu apa? Ablaj, wadih, jelas.
Nah, bukan perkara yang abu-abu istilahnya, ya, putih. Bukan pula perkara yang remang-remang. Wal batil, adapun kebatilan, laj-laj. Ya, itulah batil. Remang-remang tadi, samar-samar. Nah, dan jalan yang jelas ini al-musil, yang akan menyampaikan ilallah, kepada Allah, menyampaikan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila jannatihi, dan menyampaikan kepada surganya. Apa itu? Ya, sekarang perlu kita ketahui, kalau jalan kebenaran itu adalah jalan yang benar, jalan yang jelas, yang menyampaikan kepada Allah, mengantarkan kepada surga. Wahwa, kata beliau, dan jalan yang jelas itu adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengenal, mengetahui, memahami kebenaran, wal amalu bihi, dan mengamalkan kebenaran tersebut. Inilah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang senantiasa kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibimbing menuju jalan tersebut. Dalam mengenal kebenaran, di dalam memahami kebenaran, ada banyak cara yang bisa kita tempuh, baik dengan cara belajar, ya, mendengarkan taklim, atau bertanya, atau berdiskusi, atau mengirim surat, meminta bimbingan, dengan cara apapun. Tatkala sebuah kebenaran kita ketahui, ya, dan kita mengerti dan kita fahami, maka tidak berhenti sampai di situ. Kalau kamu betul-betul ingin masuk ke dalam jalan yang lurus, ya, maka butuh disempurnakan, yaitu engkau menerimanya, kemudian mengamalkannya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita ada problem, ya, kita ada perselisihan, kemudian kita berusaha untuk menjalankan bimbingan Allah dan Rasul-Nya, mencari solusi, datang kepada orang yang berilmu, baik secara langsung ataupun melalui surat menyurat, ataupun melalui penelponan dan lain sebagainya. Tentunya orang yang datang tersebut, ya, dia dalam keadaan tidak tahu apa kebenaran, ya, pada masalah itu. Maka tatkala seorang yang berilmu itu mendengarkan masalah kita, problem kita, membaca surat kita dan seterusnya, akhirnya dengan kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang berilmu tadi, dia memberikan sebuah bimbingan, dan ternyata begitu bimbingan Allah dan Rasulnya, kita faham. Maka ketika itu, ya, kita wajib untuk menerimanya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, ya, kemudian kita melaksanakannya. Nah, itu sebuah bentuk nyata, ya, dari doa yang kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus.
Di sini maksud saya, kita akan memahami pentingnya sebuah hidayah, sebuah petunjuk, sebuah taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata manusia setelah mendapatkan satu hidayah, belum tentu dia mendapatkan hidayah yang lain. Kenapa? Li'annal hidayata hidayatan. Karena hidayah itu ada dua. Hidayatud dalalati wal irsyad. Yang pertama adalah hidayah, ya, kita mengerti sebuah kebenaran dan sebuah bimbingan. Yang kedua adalah hidayat at-taufiq, hidayah taufik. Maksudnya bagaimana? Terkadang kita sudah tahu kebenaran, kita mendapatkan, ya, ilmu, kita mengetahui dan memahami kebenaran, tetapi hidayah yang satunya lagi tidak kita dapatkan. Kita tidak tergugah, ya, untuk bisa menerima dan melaksanakan kebenaran tersebut. Maka di sini pentingnya sebuah hidayah dari Allah, dan kita sadar bahwasanya kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita, menunjuki hati kita untuk mau menerima kebenaran tersebut dan melaksanakannya, maka niscaya kita akan celaka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayat berikutnya yang menunjukkan bahwasanya sebagian manusia mendapatkan hidayatud dalalah wal bayan wal irsyad, mendapatkan hidayah yang berupa bimbingan, berupa kebenaran, ya, jalan menuju kebenaran, tetapi dia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk menerima kebenaran tersebut dan mengamalkan kebenaran tersebut. Dan ada pula, ya, suatu kaum, ya, yang mana dia tidak mendapatkan bimbingan kebenaran, tetapi dia berusaha untuk beramal, ya, dan ternyata itu juga tidak membuat mereka selamat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya mereka yang engkau beri nikmat. Jadi ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengenal dan memahami kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, siapa itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat? Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Nah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Mereka akan masuk dalam barisan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Bahkan mereka akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur dan dalam keimanannya, yang selalu membenarkan, menerima, melaksanakan segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itulah as-siddiq.
wasyuhada, dan mereka adalah orang-orang yang syahid, yang meninggal dalam keadaan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang soleh. Itulah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Wa hasuna ulaika, dan mereka itu adalah sebaik-baik rafiqa, teman dan pendamping. Ya, jadi salah satu keuntungan bagi orang ya yang menempuh jalan yang lurus ini adalah dia akan bergabung dengan orang-orang yang telah menempuh jalan yang sama, tetapi mereka sudah berakhir dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ceritakan dan istilahkan mereka adalah orang-orang yang telah mendapat nikmat, yaitu mereka dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engkau berkecil hati, wahai seorang muslim, wahai seorang salafi, tatkala engkau menapaki dan menempuh jalan lurus ini, mungkin di dunia ini kamu tak punya teman, kamu tak punya pendukung, tetapi rombongan yang telah mendahuluimu dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin wasyuhada wassalihin, ingatlah mereka semua telah menempuh jalan yang sekarang sedang kamu tempuh, dan mereka sudah sampai kepada Allah, dan mereka menjadi orang-orang yang diberi nikmat. Tidak lama lagi kamu akan menyusul mereka. Maka bertahanlah, tegarlah, pegang prinsip ini, ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Nah, kemudian Allah lanjutkan ghairil maghdubi alaihim, ya, bukan ya al-maghdub, jalannya orang yang maghdub, yang dimurkai, alaihim, ya, atas mereka, yang mereka ini mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu al-Yahud, dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Nah, kenapa? Li'annahum araful haqqa wa lam ya'malu bihi, karena mereka tahu kebenaran, sudah mendapatkan hidayah jenis yang pertama, mendapatkan penjelasan, mendapatkan kebenaran, memahami kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerimanya dan apalagi mengamalkannya. Waladhdallin, tidak pula jalan orang-orang yang dhal, yang sesat. Nah, kenapa? Karena mereka beramal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi mereka ingin sampai kepada Allah, tetapi perjalanan yang mereka tempuh dan cara yang mereka tempuh, ya, mereka buat sendiri dan sesuai dengan keinginan mereka dan hawa nafsu mereka. Tentunya hal itu tidak dibenarkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia mana jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah, dan mana jalan-jalan yang bengkok, yang berbelok, yang akan justru menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menentukan sebuah jalan yang akan sampai kepada Allah itu satu-satunya hak milik Allah, ataupun itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada yang boleh untuk menambah jalan-jalan yang lain ataupun memodifikasi jalan tersebut
ya, ataupun mengubah arah jalan tersebut. Jadi jalan itu sifatnya apa? Tauqifiyah, sifatnya baku, tidak bisa dan tidak boleh untuk ditambah, dibelokkan ataupun dihilangkan, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah ya, hanya milik Allah hak menciptakan dan memerintah. Jadi yang menentukan ini ya, jalan yang akan menyampaikan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah sekedar menyampaikan. Nah, ya, oleh karenanya dari dua ya golongan manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka semua keluar dari jalan yang lurus tersebut, maka kita memahami bahwa ya hidayah menuju jalan yang benar ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Karena ternyata ahlul kitab, orang-orang sebelum kita, yang mereka juga mendapatkan Alkitab, kitab suci, yang mana juga Allah Subhanahu wa taala juga mengutus kepada mereka para rasul. Tetapi ternyata banyak dari mereka yang gagal, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kalau kita membaca dalam bahasa Al-Qur'an, sangat banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan bahwasanya kita ini bisa mendapatkan atau mengerti kebaikan, kemudian kita bisa mengamalkan kebaikan itu, dan kita selamat dari jalan-jalan syaitan atau dari ajakan-ajakan hawa nafsu. Itu adalah murni keutamaan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena fadl ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kalian, dan kalau bukan karena rahmat, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, lakuntum minal khasirin, maka niscaya kalian akan ya termasuk dari orang-orang yang merugi, ya akan tergolong ya ke dalam dua kaum yang menjadi penutup surat Al-Fatihah tadi. Nah, bisa jadi dimurkai, bisa jadi sesat. Kemudian dalam bahasa Allah yang lain, dalam surat An-Nisa ayat ke-83, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan kasih sayang dari Allah kepada kalian semua, maka niscaya kalian akan lebih mengikuti syaitan, lebih mengikuti langkah dan jerat-jerat syaitan, kecuali sedikit dari kalian yang akan ya konsisten dan tetap di atas jalan yang lurus. Kemudian ya dalam surat An-Nur ayat yang ke-14, Allah juga mengatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun 'azim." Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, ya, jadi kasih sayang dan keutamaan Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengenal kebenaran dan bisa mengamalkan kebenaran, itu berlaku
dan diberikan oleh Allah sejak kita di dunia. Demikian pula di akhirat kelak. Kalau bukan karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah di dunia dan di akhirat, maka niscaya perbuatan kalian, ucapan kalian yang buruk itu akan menyebabkan kalian terkena azab yang agung, yang pedih, azab yang besar. Nah, jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwa kondisi seseorang bisa istiqomah di atas jalan yang benar itu semata-mata merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nur pula ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun dari kalian yang suci, yang akan bersih dari dosa, yang akan selamat dari kesalahan, dari pelanggaran, dari kesesatan. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mensucikan siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat-ayat di atas menyadarkan kita bahwa hidayah itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Bukan berarti orang yang baik nasabnya itu pasti mendapat hidayah. Hidayah itu tidak ada kaitannya dengan harta. Mentang-mentang miskin dia pasti dapat hidayah. Hidayah itu tidak ada kaitannya dengan rupa yang jelek. Banyak yang lebih dapat hidayah, yang bagus yang rupanya bagus tidak dapat hidayah, atau sebaliknya. Dan hidayah juga tidak memandang kedudukan, tidak memandang jabatan. Jadi murni itu pilihan dari Allah, nikmat dari Allah dan pemberian dari Allah serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah kita menyadari hal itu, kita menyadari akan agungnya nikmat hidayah di atas jalan yang benar, kewajiban kita adalah untuk bersyukur kepada Allah, mempertahankan nikmat hidayah tersebut. Kemudian setelah itu kita semakin semangat dan semakin serius dan bersungguh-sungguh untuk lebih menggali hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menempuh sebab-sebab agar supaya kita semakin masuk ke dalam hidayah itu dan semakin kokoh di atas hidayah tersebut. Nah, lanjutan perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang jelas, yang gamblang, yang menyampaikan kepada Allah, yaitu ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Kemudian beliau mengatakan, fahdina ila sirati wahdina fis sirati. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah,
tunjukilah kami menuju jalan yang lurus, dan tunjukilah kami di dalam jalan yang lurus. Nah, ini beda lagi. Jadi hidayah itu ditinjau dari jenisnya ada dua. Ya, fal hidayatu ila sirat, yang pertama adalah petunjuk menuju jalan yang lurus. Apa itu? Tashmalul hidayata, na'am, ataupun luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Ya, petunjuk menuju jalan yang lurus adalah luzum, ya, konsisten menetapi dinil Islam, agama Islam, wa tarku, dan meninggalkan ma siwahu, semua agama selain dari Islam. Ya, jadi kita diberi hidayah untuk masuk ke dalam Islam, memiliki agama Islam. Ini adalah hidayah yang pertama, al hidayatu ilas sirat. Nah, wal hidayatu fis sirat, adapun hidayah di dalam jalan yang lurus. Kalau tadi menuju jalan yang lurus, apa itu? Tashmalul hidayata li jami'it tafasilid diniyati ilman wa amala. Ya, hidayah di dalam jalan yang lurus itu mencakup hidayah, ya, kepada seluruh rincian dan cabang-cabang agama dari segi ilmunya dan amalnya. Jadi kita bisa memahami rincian, cabang-cabang, ajaran-ajaran, materi-materi syariat ini. Kita faham tentang akidah, kita faham tentang manhaj, kita paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam rukun-rukun Islam. Kita faham pula hukum-hukum dan cara dalam bergaul, berinteraksi dan bermuamalah kepada orang lain. Ya, tentang hak dan kewajiban seorang anak terhadap orang tua, terhadap ayah dan ibunya, terhadap saudaranya, terhadap istri dan suaminya, terhadap anak-anaknya, hak dan kewajiban seorang terhadap gurunya dan muridnya, hak dan kewajiban seseorang terhadap teman dan juga terhadap musuhnya, terhadap tetangganya. Hukum-hukum itu semua adalah merupakan tafasil diniyah, perincian-perincian apa? Agama. Jadi itu hidayah tambahan. Setelah kita mengenal Islam, masuk ke dalam Islam, ditambahkan hidayah tersebut oleh Allah dengan hidayatun fis sirat, hidayah di dalam jalan yang lurus, yaitu kita bisa mengenal itu semua sehingga akidah kita benar. Karena tidak setiap muslim itu akidahnya benar. Ada seorang muslim yang terpapar bahkan terbawa akidah yang sesat. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan dalam haditsul iftiraq, hadits yang menyebutkan perpecahan umat Islam itu sendiri, bukan umat Islam dan non Islam. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam haditsul iftiraq, dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan. Kata Nabi SAW, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan ini adalah umat istijabah, umat muslim, semuanya muslim. Tetapi kata Nabi SAW, kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka, terancam oleh neraka, terancam dengan neraka, illa wahidatan, kecuali satu golongan, ya, yaitu siapa? Al-jamaah.
maka ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu siapapun yang dia mengikuti, berpegang teguh dengan apa yang diikuti oleh Nabi dan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup hanya seorang masuk ke dalam Islam, hidayah ila sirat, tetapi di situ ada hidayah yang lebih tinggi lagi, yaitu hidayah apa? Fis sirat. Kita mengenal secara rinci ajaran-ajaran agama ini, sunnah-sunnah Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi dalam kita berakidah dan bertauhid. Di sana ada akidah-akidah yang mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Seseorang berakidah dengan akidah al-asy'ariyah, asy'ariyah ataupun al-maturidiyah, naam, ya, ataupun al-mu'tazilah, ya, ataupun al-jahmiyah ataupun al-murji'ah, walaupun ghulatul jahmiyah adalah kufar, sudah tidak lagi masuk dalam 73 golongan, sudah keluar karena mereka sudah keluar dari Islam, sebagaimana akidahnya ar-rawafid, orang-orang Rafidhah. Nah, jadi ya, ketika Anda diberikan nikmat yang bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Anda lahir dalam keadaan Islam, syukuri. Banyak sekali saudara-saudara kita yang terlahir dalam keadaan ya kafir, dalam keadaan non-Islam, dan itu betul-betul kita saksikan bagaimana besarnya rasa syukur mereka tatkala mereka bisa mengenal Islam dan masuk ke dalam Islam, ditambah lagi mereka bisa belajar agama ini dengan baik, belajar langsung dari para ulama. Mereka bercerita bagaimana kondisi kehidupan dan keadaan orang-orang kafir yang memang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan, inhum illa kal an'ami bal hum adall, tidaklah mereka itu melainkan seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat. Nah, karena tidak terarah, tidak punya tujuan, tidak punya motivasi dan bimbingan. Kemudian fahadad du'a'u min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha lil 'abdi, maka doa ini adalah merupakan ya doa yang paling ajma', yang paling ya lengkap, yang bersifat universal, bersifat umum, mencakup semua kebaikan. Wa anfa'iha, dan doa yang paling bermanfaat untuk seorang hamba. Walihada, oleh karena itu, ketika kedudukan doa ini dan manfaat doa ini sangat besar, wajib 'alal insani an yad'u Allah bihi fi kulli raka'atin min salatihi. Wajib bagi setiap manusia untuk berdoa kepada Allah dengan doa tersebut pada setiap rakaat dari salatnya. Li daruratihi ila dzalik, bukan karena Allah yang butuh kepadanya, tetapi li daruratihi ay al-abdi, karena memang betul-betul butuhnya hamba tersebut dengan kebutuhan yang darurat dan mendesak terhadap doa itu, terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kamu mendapat hidayah ya menuju Islam, tetapi kamu tidak mendapat hidayah di dalam Islam. Dan bisa jadi kamu mendapat hidayah menuju Islam, kamu seorang muslim, dan kamu juga mendapat hidayah di dalam Islam tetapi tidak sempurna. Dalam hal akidah kamu mendapat hidayah dalam Islam, bisa kamu belajar benar, tapi belum tentu dalam manhaj, dalam ibadah, dalam akhlak ya kamu juga mendapat hidayah.
Jadi belum tentu seorang manusia ketika mendapatkan hidayah di satu bidang, dia mesti mendapatkan hidayah di bidang yang lain. Maka disinilah yatafawatul insan fi qadri hidayatihi. Ya, disinilah manusia bertingkat-tingkat dan bermacam-macam kadarnya dalam hal hidayah. Maka tentunya itu akan sejalan dengan semangatnya dia dan usahanya dia dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia semangat untuk mencari dan menggali hidayah tersebut dalam semua bidang-bidang Islam, dan dia serius dan sungguh-sungguh untuk mempelajari bidang-bidang tersebut, dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kemudahan dan bimbingan di bidang tersebut, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu, minal mujahadah ay badlul juhdi, na'am, fil amali, dan orang-orang yang serius, yang betul-betul mengeluarkan pengorbanan, fina, untuk bisa berjalan di jalanku, berjalan menuju ridhaku, berjalan di jalan Allah. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dan serius di dalam berjalan menuju Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan menunjukinya, memberikan hidayah kepadanya menuju jalan kami. Jadi hidayah itu perlu dicari dan digali. Kalau seandainya bola saja dikejar-kejar padahal cuma satu, 11 orang yang sini, 11 orang rebutan bola. Nah, lah ini hidayah, mana yang lebih penting? Tidak bisa dibandingkan. Kamu tidak mau jemput bola, kamu santai-santai. Kalau hidayah itu mampir, walhamdulillah. Kalau tidak, besok lagi coba, besok lagi tunggu. Nah, ini bukan urusan sate keliling atau bakso keliling. Kalau ada yang keliling kita makan, kalau nggak ada, nggak makan. Nggak begitu. Ini urusan surga dan neraka. Nah, kamu harus kejar itu. Kamu harus pelajari. Harus dikejar, harus dipelajari. Nah, harus betul-betul engkau seriusi untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, jadi itu kata beliau rahimahullahu ta'ala, li daruratihi ila dzalik. Kenapa Allah sampai mewajibkan kita mengucapkan doa itu? Karena memang kita punya kebutuhan yang darurat terhadap hidayah tersebut. Sedikit pun hidayah itu berkurang, apalagi mulai hilang, wailak, hati-hati, kecelakaan yang akan engkau rasakan. Bukan sekedar kecelakaan mobil atau motor, itu biasa dan efeknya hanya sementara. Ini kecelakaan yang abadi. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tadi mendengarkan mereka yang telah sampai kepada Allah dari kalangan para nabi dan para siddiqin, syuhada dan salihin, sampai akhirnya orang-orang yang telah Allah beri nikmat tersebut betul-betul tinggal dan masuk ke dalam surganya.
Dan saat mereka masuk ke dalam surga itu pun mereka menyadari hal yang sama, bahwasanya mereka ya bisa sampai dan bahkan betul-betul masuk ke dalam surga juga karena apa? Hidayah, ya, nikmat, keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43 Allah menceritakan tentang keadaan para penduduk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami mencabut segala sesuatu yang ada di hati mereka, yaitu para penduduk surga. Ya, apa itu yang dicabut? Min ghillin, ya, yaitu kedengkian. Jadi tidak ada ceritanya ahlul jannah, penduduk surga itu memiliki kedengkian terhadap penduduk surga yang lain, iri atau hasad atau dendam atau benci, tidak ada. Sehingga kalau Anda pengen menjadi ahlul jannah, jangan nunggu di sana nanti, sejak di sini, ya, hilangkan pula itu semua. Kedengkian, hasad, rasa benci, kemarahan, emosi, dendam, ya, suudzon kepada saudaramu sesama muslim, maka itu semua hilangkan. Karena itulah kondisi dan keadaan ahlul jannah. Allah cabut dari mereka kedengkian, rasa iri, rasa hasad, ya, kebencian. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai dengan berbagai macam jenis sungai. Wa qalu, kemudian mereka berkata, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi hadana lihada, yang telah menunjuki kami, telah memberikan petunjuk, telah memberikan hidayah kepada kami, lihada, ya, untuk bisa sampai ke surga ini. Nah, wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami bisa menempuh jalan hidayah ini, laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah yang memberi hidayah. Jadi sampai pun di akhirat kelak kita bisa betul-betul masuk dan tinggal di surga, itu juga apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'at rusul rabbina bil haq, ya, sungguh telah datang rasul-rasul kami dengan membawa kebenaran. Wanudu, dan mereka pun dipanggil, antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Mereka dipanggil, ya, dengan suara, ya, yang tinggi sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan mereka. Diumumkan, ya, di surga, antilkumul jannah, bahwasanya surga itu yang kalian sudah tinggal di dalamnya sekarang, uristumuha, kalian diberi warisan surga itu, bima kuntum ta'malun, karena sebab apa-apa yang sudah kalian kerjakan dan amalkan di dunia. Nah, jadi mereka bisa sampai ke dalam surga dan masuk ke dalam surga itu bukan dengan apa tadi? Nunggu bola atau santai-santai. Kata Allah, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang sudah kalian kerjakan dan amalkan. Ada bentuk konkret dan fakta bahwa kalian betul-betul mengejar hidayah tersebut, kalian betul-betul mencari hidayah tersebut dengan penuh semangat, keseriusan, kesungguhan, dan berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ya.
Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, ketika beliau menjelaskan wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada. Nah, dan mereka mengatakan, para penduduk surga itu, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami menuju surga ini. Bagaimana bentuk petunjuk menuju surga? Beliau mengatakan bi an manna alaina wa auha ila qulubina, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kami dan memberikan wahyu, bimbingan, taufik kepada hati-hati kami. Fa'amanat bihi, sehingga hati-hati kami beriman kepada Allah. Wanqadat lil a'malil musilati ila hadhihi dar, dan hati kami betul-betul tunduk untuk bisa mengamalkan pekerjaan dan amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga tersebut. Wa hafizallahu alaina, selain itu, selain hati mereka diberikan petunjuk dan bimbingan untuk bisa mengamalkan seluruh amalan yang mengantarkan ke dalam surga, hafizallahu alaina, dari sisi yang lain Allah juga menjaga kami semua, imanana wa a'malana, menjaga iman-iman kami dan amalan-amalan kami. Hatta awsalana biha ila hadhihi dar, yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kami semua dengan amalan-amalan tadi, dengan iman dan amal soleh tadi, ila hadhihi dar, Allah menyampaikan kepada negeri ini, yaitu surga. Fa ni'mar rabbul karim alladzi ibtada'ana bin ni'am wa asda minan ni'am adh-dhahirati wal batinah ma la yuhsihil muhsun wa la ya'udduhul 'adun. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik Rabb yang maha mulia, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kami, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmat tersebut kepada kami dengan nikmat-nikmat lahir maupun batin yang tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menghitungnya, bisa menghitungnya, dan tidak ada seorang pun yang berusaha menjumlahnya, bisa menjumlahnya. Yang memulai nikmat Allah, yang melanjutkan nikmat Allah, yang menyempurnakan nikmat tersebut kepada mereka juga Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga seperti kita, dari nikmat yang terkecil menuju ke nikmat berikutnya, nikmat secara fisik, secara materi, secara lahir, maupun nikmat secara batin, secara rohani. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita dapat hidayah, kita mengenal kebenaran, kita bisa mengamalkan kebenaran, adalah semata-mata keutamaan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki doa yang biasa beliau panjatkan. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau selalu memanjatkan doa tersebut, dan ini salah satu cara supaya kita terus mendapatkan hidayah, dan supaya hidayah tersebut tetap kokoh dan bertahan pada diri kita.
Maka kita, ya, kalau seandainya Nabi saja yang sudah dijamin, ya, akan terus mendapatkan hidayah, akan bebas dari kesalahan dan bebas dari dosa, beliau pun masih terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentunya lebih harus untuk sering-sering meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati seorang manusia, ya, itu berada di tangan Allah. Nah, berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membalikkan hati tersebut kapan saja, ya, Allah kehendaki dan bagaimana saja Allah kehendaki. Sehingga kita memohon kepada zat yang menguasai hati. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dan ini adalah min aktsari ad'iyati au du'ain Nabi alaihi salatu wassalam, dan doa ini termasuk doa yang paling sering diucapkan dan dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah terlewat, ya, waktu-waktu mustajab dari doa ini. Biasakan, ya, Anda membaca doa ini dengan penuh, ya, menghayati dan juga mengerti maknanya. Jangan sekedar ucapan lisan tanpa penghayatan. Betul-betul Anda memang orang yang meminta kepada Allah, bukan sekedar ngomong. Dari hati yang paling dalam Anda meminta karena Anda sadar bahwasanya hati ini sangat mudah untuk berbalik, sangat mudah untuk berubah, sangat mudah untuk berpindah. Maka engkau dengan penuh kesadaran mengaku atas kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai hati, yang memberikan petunjuk. Engkau mohon supaya hati ini terus dikokohkan di atas kebenaran, dan hati ini terus dikokohkan di atas ketaatan. Kemudian doa yang lain, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, memohon hidayah, wat tuqa, dan memohon ketakwaan, wal afaf, dan memohon kecukupan, ya, wal ghina, dan memohon kekayaan. Al afaf bisa bermakna kecukupan, bisa bermakna, ya, kehormatan, dijaga kehormatannya. Nah, ya, jadi ini salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sepertinya cukup insyaallah, ya, kajian pada, ya, pagi hari ini, dan mungkin ini adalah kajian terakhir di kota Bandar Lampung, ya, dimana ini kajian penutup, walaupun panitia juga mengusulkan untuk nanti ditambah, ya, 1 atau 2 sesi, insyaallah mungkin di tempat yang lain. Nah, untuk menyelesaikan materi yang kemarin yang bertema apa? Semangat menuntut ilmu dan bahaya futur. Karena memang ini 2 tema yang dipres, ya,
sehingga ya ternyata belum cukup kalau satu pertemuan, nanti bisa didengarkan lewat ya radio ataupun lewat channel. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hati kita di atas kebenaran dan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, yang ikhlas dalam setiap ucapan dan amalannya, yang mudah untuk rujuk ke dalam kebenaran, menuju kebenaran tatkala kita salah, yang berperilaku dan berakhlak baik kepada Allah, kepada keluarga, kepada kerabat-kerabat, kepada tetangga, dan kepada seluruh saudara kita kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua jalan-jalan menuju ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan menjadikan kita terbiasa ya dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, dan juga terbiasa untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.